Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam perubahan. Jadi kita mencoba berbicara analisis politik hari ini di tengah pandemi global COVID-19 di tahun 2020. Pemerintah pusat terus mengeluarkan aturan-aturan dari peraturan pemerintah menjadi peraturan perundang-undangan, di mana COVID-19 yang secara global menyerang seluruh dunia dan khususnya yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia pada awalnya membuat peraturan pemerintah untuk pembatasan berskala besar atau yang disingkat dengan PSBB. Nah, tapi pada hari ini aturan-aturan itu tidak berlaku kalau menurut saya. Kenapa? Ini sebuah aturan yang sangat kontradiksi. Ini adalah aturan yang dibuat seolah-olah hanya untuk kepentingan-kepentingan kaum-kaum elit. Jadi, kenapa saya mengatakan demikian? Di satu sisi pemerintah pusat mengeluarkan aturan yang sangat tegas terkait dengan adanya COVID-19. Tetapi di sisi lain, dari seluruh daerah yang berada di Indonesia yang sedang melakukan kampanye-kampanye politik dengan adanya pemilihan bupati, gubernur, wali kota secara serentak di seluruh Republik Indonesia. Apa yang terjadi? Yang terjadi hari ini, seluruh pendukung-pendukung dari pasalon wali kota, bupati, bahkan gubernur melakukan kampanye akbar tanpa memikirkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat terkait dengan pembatasan berskala besar karena adanya COVID-19 ini. Jadi diabaikan semuanya. Ini aturan bagaimana? Nah, saya melihat bagaimana yang terjadi di kampung halaman saya yang berada di Kabupaten Dompu, yang berada di Kabupaten Bima hari ini. Seluruh pendukung-pendukung, seluruh partai-partai mengajak semua simpatisan-simpatisannya untuk turun di jalan memeriahkan dalam hal memberikan dukungan terhadap pasalon Bupati Bima dan Bupati Dompu, tanpa memikirkan aturan yang telah dibuat oleh Presiden terkait dengan COVID-19. Nah, ini mungkin ada yang bisa memberikan jawaban. Nah, saya hanya menguraikan. Ini aturan. Kalau berbicara aturan, kalau berbicara konstitusi, itu sudah baku, itu sudah mutlak. Karena sudah dikeluarkan aturan perundang-undangannya terkait dengan pandemi COVID-19. Wajib hukumnya untuk memakai masker, wajib hukumnya menjaga jarak, wajib hukumnya dibatasi setiap ada perkumpulan-perkumpulan. Tetapi hari ini diabaikan semuanya. Nah, ini bagaimana menurut pakar kesehatan, pakar politik, dan pakar-pakar hukum terkait dengan aturan yang telah dibuat? Apakah aturan itu dibuat hanya untuk dilanggar? Nah, ini para aktivis mempunyai logika terbalik. Aturan itu ada karena ada pelanggaran, dan aturan itu wajib dilanggar gitu. Karena buat apa adanya aturan kalau tidak ada pelanggaran? Nah, ini sebuah lelucon gitu. Nah, ini yang saya mau pertanyakan. Yang dimana hari ini pemerintah Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sedang berpesta pora, merayakan kampanye di setiap wilayah ke wilayah lain untuk meminta dukungan-dukungan terhadap rakyat.
Hari ini pasalon-pasalon rajin sekali membaca yang namanya ayat kursi. Setelah mendapat kursinya, lupa sama ayatnya. Ini lumrah ya kira-kira kalau di dalam politik. Pasalon turun cium tangan kepada yang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Setelah dapat kursinya, boro-boro datang cium tangan. Padahal pemerintah itu sebagai fasilitator yang sebagai bendahara untuk mengelola uang rakyat. Tapi uang rakyat yang telah diamanahkan oleh negara hanya 0,0 sekian persen untuk disampaikan ke rakyat. Ini yang terjadi. Nah, coba pakai logika yang sehat. Kita akan menganalisa secara epistemologis. Yang secara keilmuan. Baik itu ilmu sosial, ilmu politik. Nah, ini harus kita kaji. Nah, ini mudah-mudahan para pasalon atau simpatisan bisa menyampaikan. Semoga kita berdoa, seluruh rakyat Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu berdoa. Para pasalon bupati yang Dompu dan Bupati Bima hari ini, kami berdoa semoga bupati hari ini yang terpilih atau seluruh pasalon-pasalon ini benar-benar beramanah dengan amanah yang diembannya, yang dipercayakan oleh seluruh rakyat yang berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Jangan setelah mendapatkan kursinya lupa dengan ayatnya. Semoga ayatnya terus dilantungkan dengan baik. Jangan dijadikan sebuah bisnis. Analisa politik kami orang awam, kalau kita melihat secara realita, untuk mencalonkan diri menjadi bupati, wali kota, dimanapun seluruh dunia, saya katakan seluruh dunia, wajib yang pertama itu namanya harus ada partai. Harus ada partai pendukung sebagai salah satu syarat utama. Yang kedua, wajib punya uang. Wajib punya uang. Baru syarat administrasi lainnya itu dengan sikap, perbuatan, masa lalu dan lain sebagainya, itu syarat-syarat administrasi lainnya. Berperilaku baik atau SKCK lah. Kira-kira seperti itu sederhananya. Jadi tidak punya cacat hukum segala macam. Nah, jangan sampai setelah partai memberikan kepercayaan mengusung para pasalon-pasalon ini dan dia menggontorkan anggaran yang hitungan miliaran, jangan sampai dijadikan bisnis. Ini pesan kami sebagai rakyat, kaum-kaum marginal, rakyat-rakyat miskin tani. Jangan sampai dijadikan bisnis. Kalau kita berbicara teori bisnis, bisnis itu keluarkan uang, siapkan dana. Kita misalnya bisnis dalam bidang properti, bisnis di bidang kebutuhan pangan, sandang dan lain sebagainya itu. Ketika kita membeli yang namanya rumah dengan harga 1 miliar, apakah iya kita harus menjualnya dengan 1 miliar? Udah otomatis kita beli 1 miliar minimal kita untung. Jangan sampai teori bisnis dipraktekkan di dalam politik. Ya, karena pejabat-pejabat sudah mendapatkan gaji dari pemerintah.
Nah, jadi uang yang dikelola, yang dipercayakan oleh negara untuk disampaikan pembangunan sosial dan lain sebagainya untuk rakyat tersalurkan dengan baik. Karena antum itu dititip, wahai bupati, wahai wali kota, kata presiden, kata DPR RI, saya titipkan uang ini, kamu kelola dengan baik, sampaikan ke rakyat. Mudah-mudahan seperti itu. Jangan sampai tadi seperti orang bisnis, uang digelontorkan dalam jangka 5 tahun, ini harus kembali. Ini adalah cara-cara liberalisme, cara-cara kapitalisme. Jangan sampai terpraktekkan di Republik Indonesia yang punya faham nasionalisme. Gotong royong. Nah, sehingga nanti akan berurusan dengan KPK, akan berurusan dengan Tipikor, kejaksaan dan lain sebagainya. Ini pesan kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat Kabupaten Bima, Kabupaten Dombi. Rakyat harus cerdas. Dan antum, saya tidak sepenuhnya tidak akan menyalahkan pasalon-pasalon atau bupati atau wali kota Bima. Saya tidak akan mensalahkan mereka. Karena berbicara adalah hukum kausalitas. Sebab akibat. Kenapa terjadinya kasar? Maaf. Karena bahasa money politik itu sudah lumrah. Sudah realita terjadi dari tahun ke tahun. Sudah lumrah. Money politik. Terjadinya money politik itu bukan karena keinginan dari pasalon. Kembali lagi. Tadi yang pertama, kenapa? Mudah-mudahan. Tapi kalaupun terjadi seperti tadi, seperti bisnis properti di dalam menjabat sebagai wali kota bupati ini, kalaupun terjadi seperti bisnis properti sandang pangan itu tadi, itu lumrah, wajib hukumnya. Karena apa? Siapa yang menginginkan itu siapa? Pertanyaan saya, yang menginginkan itu siapa? Yang pertama, tadi saya katakan hukum kausalitas, sebab akibat. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasalon wajib untuk menyiapkan anggaran. Karena apa? Karena rakyatlah yang menginginkan itu. Apa? Hasil survei kami. Kami akan memberikan hak suara kami. Yang penting you punya anggaran. 1 suara sekian. Ini sudah banyak survei-survei lapangan secara realita. Kita bisa buktikan secara empiris. Tanyakan. Dan kita tidak bisa memunafikan itu di dalam diri kita. Selalu mengeluarkan statement bahwa kami akan memberikan suara kami. Yang penting ada uang. Karena apa alasan rakyat? Kalau hari inilah kami bisa berpesta pora menikmati uang kalian. Karena nanti setelah kalian jabat, tidak akan mau melihat kami. Lah, nah ini nih, logika terbalik. Gitu. Coba-coba kita pakai rasionalitas berpikir. Kita pakai rasionalitas kita untuk berpikir dalam mengkaji ini. Ketika nanti bupati wali kota tidak melirik rakyat, yang disalahkan pemerintah juga, yang disalahkan pejabat. Padahal berapa miliar bro yang disiapkan untuk calon bupati wali kota. Kalau hanya mengandalkan gaji, anggap aja gaji wali kota 30 juta 1 bulan. 30 juta kita kalikan setahun kali 12 bulan. Terus 12 dikali 5 tahun masa jabatannya. Kembali nggak uang sekian miliar? Nggak bisa. Siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan itu? Kita jawab bersama. Yang mengharuskan mereka untuk melakukan itu siapa?
Karena itu tadi, bisnis properti. Wajar. Kecuali seorang Umar bin Khattab. Kapan muncul seorang Umaroh? Khalifah seperti Umar bin Khattab. Tidak akan bisa sampai kapanpun, karena rakyat yang sudah menggunakan logika terbalik. Kita ambil duitnya karena saat inilah kita bisa. Nanti setelah menjabat tidak akan pernah melirik kita. Nah ini. Maksud saya, jangan sampai menyalahkan pejabat-pejabat pemerintah, minta ini, minta itu. Ketika nggak diindahkan permintaannya, jangan marah. Maka terjadilah sebuah agitasi propaganda. Melakukan aksi demonstrasi. Karena tidak puas dengan gaya kepemimpinan. Karena tidak berpihak kepada rakyat. Karena tidak menurunkan program-program untuk rakyat. Siapa yang salahkan? Oke? Kita jawab sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf. Ini saya hanya membahas secara universal. Ini hanya kajian kecil. Hasil survei-survei. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.